A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah. Tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk menyapa panjenengan semuanya ya. Di video kali ini saya mau menceritakan sedikit pengalaman saya ketika dulu rajin mengamalkan doa Kanzul Arsy ya. Doanya masih masuk di editor saya, sedang diedit untuk dijadikan video. Nanti panjenengan bisa amalkan sambil baca teks. Sambil baca teks di buku ya, di kitab Majmu' Syarif atau di handphone panjenengan juga banyak itu ya. Nah kali ini saya mau menceritakan bagaimana dulu saya pertama kenal doa ini, manfaatnya apa aja yang sudah saya rasakan. Yang jelas dari semua doa yang saya panjatkan Allah kabulkan semua. Dulu saya belum mengenal sholawat. Saya mengenal sholawat itu di tahun 2019. Itu titik balik saya mengenal sholawat sebab tadinya saya terhimpit hutang. Saya kenal di tahun 2019. Tapi di sebelum tahun itu saya belum mengenal sholawat. Nah doa yang selalu saya andalkan adalah doa ini, Kanzul Arsy. Beberapa puluh tahun silam saya tinggal di kota Makassar. Tepatnya di rentang tahun 2006 sampai 10 tahun ke depan lah, 2015 mungkin ya. 9 tahun, 10 tahun saya di sana. Waktu itu saya pertama kali tahu doa Kanzul Arsy ini, saya tiba-tiba dikasih satu buah buku, namanya buku Terjemah Majmu' Syarif. Diberikan oleh salah satu guru saya. Di sana saya buka-buka. Saya menemukan satu di antaranya adalah doa Kanzul Arsy. Di sana tertulis ya, dalam kitab Majmu' Syarif ditulis bahwa doa ini merupakan raja dari segala doa. Karena kalimat itu saya kemudian tertarik dan masuk baca. Saya baca. Rupanya setelah saya baca, saya sangat cinta sekali dengan doa ini. Saya cinta,
Saya suka mengamalkannya. Saya merasa senang sekali ketika saya mengamalkannya. Jadi ketika mengamalkan satu amalan dan kita suka, kita cinta, itu sangat enak. Kita nikmati berarti amalan itu. Kita nikmati doa itu. Kenapa saya bisa cinta? Karena di sana ada kalimat tahlil yang berulang-ulang. Ada pengulangan kalimat tahlil. Setelah kalimat tahlil itu disertai dengan pujian-pujian kepada Rob kita. Ini yang bikin saya cinta sekali. Ya, contoh seperti di awal saja ya, doanya di awal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Subhanal malikil quddus. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini diulang terus. Diulang terus. Dan setelah kalimat tahlil ini selalu ada kalimat pujian kepada Allah. Contoh tadi. Subhanal malikil quddus. Maha suci Allah, raja dari segala raja yang maha suci. La ilaha illallah. Subhanal azizil jabbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maha suci, Tuhan yang maha perkasa, lagi maha kuasa. Kalimat tahlil diulang terus dan selalu disertai dengan kalimat-kalimat pujian kepada Allah. Selain enak diucapkannya ya, selain enak dibaca, enak didengar pula. Dan masuk ke hati itu rasanya nyes banget. Karena kita mengakui bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan salah satu fadilahnya dari membaca doa ini itu semakin menguatkan, semakin menebalkan iman kita. Kita yakin, kita percaya, kita mengakui sepenuh-penuhnya bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Allah saja yang berhak disembah. Selain itu nanti diikuti kalimat pujian ya. Di sana ada kita memuji Allah Zat yang Maha Kaya. Memang kita mengakui bahwa Allah adalah yang Maha Kaya. Kita mengakui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Berkehendak, Maha Memaksa. Kenapa Maha Memaksa? Kita pahami lagi. Contoh, kita tidak ingin kena musibah kecelakaan. Kita tidak ingin celaka. Tapi karena Allah Sang Maha Memaksa, ketika kita dikehendaki untuk celaka, maka mau gak mau, ya, ikhlas gak ikhlas, kita tetap harus terima itu. Karena Allah Zat yang Maha Memaksa. Dia Zat yang Maha mengampuni. Berapa banyak dosa kita pun Allah pasti ampuni. Dia Zat yang Maha Kaya. Kekayaannya meliputi seisi langit, seisi bumi. Jadi kita mintanya kepadanya, kepada Sang Maha Kaya. Banyak sekali kalimat-kalimat pujian di sana yang kalau kita pahami, kita semakin yakin, oh, saya gak perlu takut, toh ada Allah yang Maha Kaya. Kenapa saya harus menyesal? Toh Allah yang Maha Memaksa, ini sudah terjadi atas kehendaknya. Nah, kalimat-kalimat itu saya cinta sekali sehingga saya amalkan. Dan selama saya di sana ya, saya di Makassar memang, saya rajin amalkan ini. Sampai buku Majmu Syarif itu rusak gitu karena sering saya buka. Nah, fadilahnya yang saya rasakan saat itu ya, rezeki saya mengalir deras. Kehidupan saya makmur. Apa saja yang saya inginkan selalu terpenuhi. Apa yang jadi kebutuhan hidup saya selalu tercukupi tanpa saya harus berhutang, tanpa saya harus menyentuh riba. Saya di Makassar saya tidak punya hutang, bahkan kartu kredit pun saya nggak punya. Ketika teman-teman saya yang satu profesi kerja di Hypermart mendapatkan fasilitas untuk kemudahan mendapatkan kartu kredit Hypermart ya, Mandiri Hypermart waktu itu, saya tidak tertarik sama sekali karena saya merasa tanpa memiliki itu, tanpa menyentuh riba itu, saya sudah sangat cukup. Jadi saya nggak perlu bantuan kartu kredit. Saya nggak punya kartu kredit, saya nggak punya hutang perorangan, saya nggak punya hutang perbankan. Ini berkah dari doa Kanzul Aziz, tercukupi kehidupan saya. Tidak cuma urusan rizki, ya, terkait dengan uang. Rizki saya terkait dengan pekerjaan saya. Saya mengalami peningkatan jenjang karir yang signifikan, cukup bagus. Saya bekerja di Hypermart waktu itu, saya awali dari karir saya sebagai staf kasir. Lalu kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk mewakili Makassar cabang Panakukang waktu itu untuk maju ke nasional sebagai karyawan teladan. Di sana ada promosi jabatan naik ke supervisor. Alhamdulillah saya lolos.
Yang unik lagi, yang unik, semua teman-teman saya rata-rata naik jabatannya pindah toko ya, pindah cabang. Biasanya seperti itu, kalau mau naik jabatan pindah cabang. Tapi saya meminta kepada Allah waktu itu, ya Allah saya mau naik jabatan, tapi saya maunya di cabang saya yang sekarang. Alhamdulillah ijabah. Saya tetap di Panakukang, saya nggak pindah-pindah. Teman saya dipindah ke Palu, ke Maluku, ke Papua, ya kan, kemana saja, ke Kalimantan. Saya tidak, saya tetap di situ. Bahkan pindah ke cabang yang masih satu kota, waktu itu ada 2, Panakukang dan Tanjung Bunga. Saya nggak pindah ke Tanjung Bunga, saya tetap di Panakukang. Qadarullah nggak berapa lama menjabat supervisor, saya pun dapat lagi tawaran untuk naik jabatan menjadi manajer. Ya, jadi saya naik jabatan manajer itu memang saya prosesnya masih belajar di bangku kuliah, saya belum dapat S1 waktu itu. Tapi saya sudah mendapat promosi jabatan manajer. Memang qadarullah jabatan tersebut belum sampai saya duduki, tapi saya sudah lulus. Saya sudah waiting list. Saya sudah lulus, tinggal tunggu seat aja. Saya belum sempat duduki jabatannya, saya pindah ke Pulau Jawa karena sebab satu dan lain hal. Tapi intinya di situ bahwa Allah mudahkan sekali apa yang menjadi hajat saya dari doa Kanzul Arsy ini. Terkait juga dengan karunia kehamilan momongan. Walau beberapa kali saya hamil gak selamat, tetapi setiap kali saya minta, ya Allah ya Rob, saya sudah siap untuk hamil. 2 tahun sekali saya hamil, Allah ijabah kasih hamil. Memang kehamilan yang ke-5 lah baru selamat. Karena saya harus bed rest, kandungan saya lemah, saya harus bed rest. Sebagai bentuk ikhtiar saya kepada Rob saya, ya saya manusia, saya punya ikhtiar, saya bed rest 1 tahun, alhamdulillah selamat. Ini juga selama 9 bulan, saya amalkan terus doa Kanzul Arsy. Ketika saya tahu saya positif hamil, saya amalkan doa Kanzul Arsy. Saya minta diberikan kekuatan sama Allah dalam rahim saya, supaya janinnya bertahan, dan selamat nanti dilahirkan. Alhamdulillah lahir dan sekarang berusia 7 tahun. Yang bernama Zoe itu. Alhamdulillah. Jadi saya merasa dari doa Kanzul Arsy ini banyak hajat saya yang Allah ijabah. Nyaris semuanya Allah ijabah. Nyaris semuanya Allah ijabah. Hingga akhirnya saya pindah di Jawa ya, dengan segala kesibukan saya, buku saya udah hilang ya, buku Majmu' Syarif saya sudah hilang, sudah copot-copot. Saya lupa mengamalkan doa ini. Sampai akhirnya saya merasa itu tadi kurang, mengambil riba, terlilit hutang segala macam, itu saya lupa doakan Kanzul Arsy. Hingga akhirnya saya 2020 saya keingatan kembali, saya beli buku ini lagi, buku ini Majmu' Syarif. Alhamdulillah insya Allah saya amalkan terus sekarang. Saya dulu amalkannya kapan? Saya amalkannya setelah sholat fardu pasti saya baca. Saya senang sekali. Sekarang ini tahun 2021 ini insya Allah saya giatkan kembali. Minimal kalau saya nggak sempat karena mungkin saya bekerja, saya amalkan itu sebelum tidur saya pasti baca doa ini. Ya, jadi doa ini fadilahnya banyak banget. Apa aja hajat panjenengan, insya Allah pasti Allah ijabah. Kenapa? Karena di sana ada kalimat tahlil yang insya Allah kita ucapkan itu Allah ridho kepada kita. Karena kita mendeklarasikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita memuji-muji Allah. Insya Allah Allah ridho dengan itu. Karena memang yang berhak dipuji itu hanya Allah semata. Jadi panjenengan boleh amalkan ya. Yang belum punya buku Majmu' Syarif silakan beli di Shopee, itu ada, titip beli di saya juga bisa. Kemarin Mbak Nafi ada titip beli di saya. Ada juga buku sholawat juga beliau titip sama tasbih digital ya. Yang nggak punya buku jangan kecil hati, jangan nggak amalkan, bisa buka di Google, nanti teksnya ada. Insya Allah nanti audionya akan saya posting kalau udah diedit sama editor saya ya. Silakan panjenengan amalkan karena doa ini bagus sekali. Insya Allah apa saja hajat panjenengan, sebanyak apapun hajat panjenengan pasti Allah ijabah ya. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.